Di balik perang politik terkuburnya candi di Jawa. Fakta perang Puputan Dahanapura. Pagi disapu gerimis tipis. Hujan besar semalam seperti belum mau berhenti. Ambulu begitu dingin pagi ini, alam tidak mensyaratkan apapun. Bunga-bunga di sekitar candi tetap mekar dan menebarkan wanginya. Burung-burung tetap riang seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun penghuni Wanua itu sedang mempersiapkan hatinya menerima keputusan yang paling pahit dari para tetua tentang nasib candi kebanggaan mereka. Orang-orang mulai berdatangan secara bergelombang. Penduduk perkampungan Madura datang lebih awal disusul penduduk perkampungan Jawa dan Banjar. Tua muda, anak-anak, perempuan, laki-laki semua berdiri di depan candi di bawah gerimis. Mereka berdiri tanpa senjata menggandeng anak-anak mereka menunggu keputusan para tetua. Ki Garga, Ki Kanista, Ki Wamana, Ki Antalaga dan Ki Gegeng Imron sedang mengambil keputusan penting di Wisma Candi. Mereka masih berpikir keras tentang nasib candi. Leluhur Ambulu membangun candi bukan untuk kita kubur, kata Ki Kanista barang mendengar usulan Ki Garga. Itu cara yang terbaik, Ki. Tiga Garga menjawab dengan wajah yang prihatin. Ki Garga, aku memahami kedudukanmu sebagai tani. Tapi mengubur candi, apalagi berencana menjadikan timbunan candi sebagai kuburan, sangat terlarang dalam keyakinan leluhur kita. Ki Gedeng Imron mengucapkan kalimat itu sambil melihat Ki Wamana, mangku candi Ambulu. Sebelum pasamuan penting itu berlangsung, Ki Gede Imron memang telah berbincang dengan Ki Wamana. Salah satu hal yang dijelaskannya adalah keyakinan Siwasogata melarang untuk menjadikan candi sebagai kuburan. Bahkan mengubur jasa di dekatnya saja tidak diperkenankan. Aku mengerti larangan itu, Ki Gede, tapi mengubur candi adalah pilihan terbaik dibanding jika pasukan liar menjebol tanggul telaga. Bukan hanya candi, air bah dari telaga akan menghancurkan sawah, ladang dan perkampungan, sanggah Ki Garga. Orang-orang dalam pasamuan diam sesaat, berusaha memahami alasan Ki Garga. Ki Garga harus menghormati keyakinan saudara-saudara kita yang menganut Siwasogata. Ki Wamana, kata Ki Gedeng Imron mendesak. Ki Wamana yang disebut namanya tersenyum kepada Ki Gedeng Imron. Justru aku sangat memahami dan menghargai saudara-saudara kita yang masih menganut Siwasogata. Mengubur candi yang kita cintai adalah salah satu cara untuk menyelamatkannya. Kalau candi tidak kita kubur, ia akan dirusak tangan-tangan jahat. Saudara-saudaraku semua, ketahuilah, zaman telah berubah. Sudah tiba masanya ketika sikap hormat terhadap keyakinan lain terkikis. Aku tak tahu keadaan ini sampai kapan melanda tanah Jawa. Kalaupun candi kita selamat dari pasukan liar itu, sekarang kita tetap harus menguburnya. Cepat atau lambat candi akan dihancurkan tangan-tangan jahat yang tidak bisa menghargai keyakinan lain jika masih terlihat. Candi ini kita kubur, ia akan abadi di dalam tanah. Suatu saat akan datang masanya anak cucu kita, entah berapa ratus tahun lagi, memunculkan kembali candi kita dari dalam tanah, merawat dan mencintainya sepenuh hati, ujar Ki Garga seraya menatap Ki Wamana. Ki Wamana hanya tersenyum mendengarnya. Tapi kenapa harus jadi kuburan? Bukankah itu pelecehan terhadap keyakinan lain? Ki Kalista belum bisa menerima. Ki Kanista menjadikan timbunan candi sebagai kuburan juga untuk menyelamatkannya. Bagaimana bisa tindakan seperti itu disebut penyelamatan? Orang-orang yang ingin candi ini hancur tidak akan berani mengorek mayat hanya untuk merusak candi yang telah kita kubur. Apalagi kalau itu mayatku. Ki Garga menatap satu demi satu orang-orang di depannya. Ki Wamana sergap sesuatu yang menyedihkan saat Ki Garga menyelesaikan kalimatnya. Ki Gedeng Imron dan Ki Antalaga memejamkan mata. Orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin itu merasakan suatu pertanda yang menyesakkan.
Para prajurit tidak sabar untuk mendengar keputusan para tetua. Puluhan prajurit berkuda Demak yang berjejer di seberang jalan setapak di depan bangunan candi berteriak-teriak. Keadaan di luar begitu tegang. Prajurit-prajurit liar itu berhadap-hadapan langsung dengan penduduk tanpa senjata. Candi yang telah berdiri selama ratusan tahun itu tengah ditentukan nasibnya. Gelintir orang yang merasa paling benar dan punya hak mengkafirkan orang lain berniat menghancurkannya. Sebagian penduduk Ambulu menangis bahkan sebelum keputusan para tetua Wanua tentang nasib candi diumumkan. Mereka menangisi candi yang menjadi lambang kerukunan di Ambulu. Para tetua Wanua telah keluar dari Wisma Candi. Mereka berdiri menghadap penduduk ke Ambulu yang berdiri menunggu hasil keputusan tentang nasib candi. Saudara-saudara, sebagai tani kalian aku minta maaf karena tidak bisa melindungi warisan nenek moyang kita yang telah berdiri ratusan tahun ini, ucap 3 Ki Garga dengan meneteskan air mata. Tangis Ki Garga ular kepada semua warga yang hadir di depan candi. Kita akan mengubur candi Ambulu yang. Ki Garga tercekat kerongkongannya. Ki Kanista menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ki Gede Imron juga merasakan sesak di dadanya, matanya berkaca-kaca. Hanya Ki Wamana dan Ki Antalaga yang berusaha tampak tenang. Di tengah-tengah orang-orang Ambulu yang menyesali keputusan mengubur candi, tiba-tiba beberapa prajurit Demak yang sedang mengawasi pengumuman itu jatuh dari atas kuda, termasuk Iksa. Tidak sampai di situ, desingan Curik dan Mimis Tuluk Susul menyusul mengarah pada pasukan Demak yang kebingungan mencari sumber serangan. Orang-orang Ambulu yang sedang mendengarkan pengumuman dari para tetua Wanua berhamburan masuk ke halaman Candi Seraya berteriak ketakutan. Bekel Sarwana dan lurah prajurit Lontang menggebrak kudanya diikuti para prajuritnya. Mereka menuju jajaran pohon nyamplung di sisi kanan dan kiri candi. Dan adu senjata terdengar dari jajaran pohon nyamplung. Tidak berselang lama kuda-kuda pasukan Demak berbaik ke arah dan masuk ke halaman candi dengan tombak dan pedang terhunus. Bekel Sarwana berteriak-teriak dengan pedang terhunus mencari Ki Garga. Ki Garga kerumunan orang-orang Ambulu yang ketakutan. Tanpa berbicara lagi, Bekel Sarwana langsung mengayunkan pedangnya ke leher Ki Garga. Tani Ambulu itu berhasil menghindari dari serangan mendadak Bekel Sarwana dari atas kuda. Ki Garga segera melompat keluar pagar candi untuk menghindari pertempuran di dalam candi. Bekel Sarwana mengajar Ki Garga keluar halaman candi. Pertempuran yang tampak tidak seimbang pun terjadi. Bekel Sarwana dengan pedang di tangannya sedangkan Ki Garga mengandalkan kecepatan gerakan silatnya. Akan tetapi, tidak berselang lama, Ki Garga berhasil menarik kaki kiri Bekel Sarwana hingga terjatuh dari kudanya. Pada saat tubuh Bekel Sarwana menyentuh tanah, kaki kiri Ki Garga menghantam tangan kanan lawannya hingga pedang dalam genggamannya terlepas. Namun tiba-tiba, tubuh Ki Garga jatuh terduduk bertumpu pada kedua lututnya. Sebilah curik menancap di punggungnya. Ki Garga seseorang yang melemparnya dengan curik beracun. Kalau tidak beracun, tidak mungkin Ki Garga satu secepat itu sebab curik tidak tertancap terlalu dalam. Berdiri dengan pedang di tangan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas leher Ki Garga yang sedang menahan berat tubuhnya agar tidak jatuh ke tanah. Tapi sebelum ujung pedang Bekel Sarwana menyentuh leher Ki Garga, seseorang menghantam tengkuk Demak itu dengan kepalan tangan, menyusul ayunan tombak pendek tepat di ulu hatinya. Bekel Sarwana mengejang sejenak sebelum menghembuskan nafas penghabisan. Orang yang berdiri persis di sebelah mayat Bekel Sarwana dengan tangan masih menggenggam gagang tombak yang menancap di dada itu adalah Dugda, lurah prajurit Telik Sandi Tuban. Merah mata Dugda. Dengan cepat dicabutnya tombak yang menancap di dada mayat Bekel Sarwana. Dugda bermaksud melabrak barisan pasukan Demak yang mengepungnya. *******. Wirasanta, Lembu, Parijata, dan Januak tiba-tiba menerobos campuran di depan candi. Mereka baru saja keluar dari jajaran pohon nyamplung. Tubuh mereka penuh luka. "Cukup, Dugda,
"Cukup Kanista," teriak Ki Wamana. Perbawa suara itu bukan hanya menghentikan gerakan Dukda dan Ki Kanista, tapi juga pasukan Demak. Mereka seperti terbius. Mangku Candi itu guru kanuragan Dukda yang mengajari bagaimana mengayun pedang dan melemparkan tombak. Dukda sangat menghormati orang tua cebol yang menjadi gurunya itu, begitu pula dengan Ki Kanista. "Kita urus bapakmu, Dukda." Ki Antalaga berusaha menenangkan Dukda. "Kalian prajurit Demak, urus mayat kawan-kawan kalian. Biar kami mengurus mayat saudara-saudara kami," kata Ki Gedeng Imron. Perbawa suara yang keluar dengan kekuatan batin itu berpengaruh cukup kuat pada para prajurit Demak. Prajurit Lontang langsung memerintah prajuritnya menaikkan mayat-mayat prajuritnya ke punggung kuda. Luka dan denyut nadi Ki Garga diperiksa Ki Antalaga yang punya kemampuan pengobatan. Mangku Telaga Ambulu itu menggeleng sambil menatap wajah Dukda. Pucat wajah lurah prajurit Telik Sandi Tuban itu. Dia tahu apa arti gelengan Ki Antalaga. Nafas Ki Garga terasa berat. Tani Ambulu itu berusaha mengatakan sesuatu. Dukda mendekatkan telinganya ke mulut bapaknya. "Kubur aku di atas candi, Nak," ujar Ki Garga dengan suara putus-putus mengiringi nafas terakhirnya. Begitulah kurang lebih cerita akhirnya, yang pada akhirnya candi-candi di Jawa pun ikut dikubur dan di atasnya dijadikan pemakaman. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Ahangkara, karangan Makinuddin Samin.